Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali sama saya, Sobat Mertui Sekitar dalam program pelatihan Kartu Prakerja tahun 2020. Nah, hari ini kita akan belajar tentang website ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu website dan manfaat dari website itu dan jenis website itu akan saya jelaskan. Mungkin teman-teman sekalian sudah sering ketemu namun banyak orang yang tahu website namun tidak tahu fungsi ataupun apa sebenarnya website itu. Nah, dan selain mengerti apa itu website, sering juga timbul pertanyaan bagaimana cara membuat website dan apa bedanya blog dengan website, ya kan? Nah, website adalah tempat sentral di mana web teks atau halaman disimpan. Halaman tersebut mengandung konten atau isi dari website. Nah, di website itu ada yang namanya homepage atau laman. Laman ini adalah tempat di mana halaman-halaman atau konten-konten yang lain saling terhubung. Nah, di dalam website ada strukturnya. Yang pertama yaitu kalau kita ketahui contoh website adalah www.google.com. Nah, untuk membuka website kita memerlukan sebuah namanya web browser. Contoh dari web browser adalah Chrome, Firefox, Opera, dan masih banyak lainnya. Yang sering digunakan 3 ini saja: Firefox, Chrome, dan Opera. Nah, struktur dari website adalah seperti ini. Contoh www.google.com. Google itu merupakan username dari website tersebut atau nama dari website. Nah, name-nya ini biasanya menandakan website itu kepemilikan dari siapa. Terus yang terakhir .com-nya itu merupakan jenis atau tipe dari website itu tersebut. Ada kalau .com dia biasanya komersil atau bersifat universal. Ada website yang tipenya .ac.id, itu biasanya AC artinya akademi, .id artinya di Indonesia. Jadi .ac.id itu adalah akademi yang terletak di Indonesia. Atau ada juga yang .gov.id. Kalau .gov.id itu government ya, biasanya pemerintahan. Website pemerintahan itu biasanya .go.id. Kemudian ada juga website yang mungkin teman-teman sering ketemui di sekolah-sekolah, itu menggunakan .schid, gitu kan, schooler, sekolah ya kan. Terus ada lagi kalau untuk biasanya untuk organisasi-organisasi ada tipe-tipe websitenya yaitu or.id, atau ada lagi tipe-tipenya .id saja. Nah, jadi website yang kita buat kalau misalnya tipenya adalah tipe websitenya adalah ACID, persyaratan yang kita gunakan untuk mendapatkan jenis atau domain tersebut berbeda. Contohnya kalau misalnya untuk .com, syarat yang harus kita sediakan adalah cukup fotokopi KTP saja. Sedangkan kalau untuk ACID itu harus melengkapi akte pendirian sekolah, pendirian kampus, kemudian SK direktur, kemudian SK dari Kementerian Ristek dan Dikti, fotokopi pengelola, SK dari direktur untuk pengelola. Jadi banyak struktur yang banyak persyaratan yang harus kita
siapkan atau yang harus kita penuhi. Sedangkan berbeda lagi dengan untuk organisasi or ID. Nah, kalau untuk organisasi kita cukup melampirkan akte pendirian organisasi dan fotokopi KTP dari pengelolanya. Jadi gitu. Jadi setiap tipe-tipe website yang kita gunakan beda lagi persyaratan yang harus kita penuhi. Jadi seperti itu. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis website ya. Yang pertama ada jenis website pribadi. Jika website pribadi ini biasanya tempat berkarya secara pribadi ya. Contohnya kalau teman-teman sering lihat website pribadi ini isinya mulai dari curhatan atau opini publik atau karya-karya pribadi, dan biasanya catatan-catatan perjalanan itu biasanya dimasukkan ke dalam kategori website pribadi. Kemudian ada yang kedua yaitu website yang jenisnya e-commerce. Nah, jenis yang websitenya jenis e-commerce itu biasanya digunakan untuk pasar atau toko online. Contohnya kayak Bukalapak, Lazada, Shopee, Bineka atau banyak macam lagi. Itu termasuk ke dalam contoh jenis website e-commerce ya. Kemudian yang ketiga ada jenis website yang digunakan untuk media. Nah, biasanya website yang digunakan untuk media ini gitu berisi opini-opini publik atau hasil riset atau survei terbaru atau fakta-fakta aktual. Contohnya itu kayak Riau Post atau Jawa Post atau kayak banyak lagi ya media-media online, detik.com gitu. Itu media-media online. Nah, selanjutnya jenis website adalah untuk hiburan. Nah, apapun bidangnya, film atau video atau musik atau komik atau segala sesuatu yang termasuk untuk menghibur ya, itu termasuk jenis hiburan. Nah, biasanya ini contohnya seperti YouTube atau TV-TV swasta, misalnya RCTI, Indosiar atau SCTV, segala macam, Trans 7, TVRI, itu termasuk ke dalam jenis website yang tipenya adalah untuk hiburan. Ada juga lagi untuk komunitas, organisasi, dan perusahaan ya. Itu merupakan penyedia atau jenis-jenis dari website ya kan. Nah, setelah kita mengerti dari jenis-jenis website, untuk membuat website ini kita harus membeli yang namanya domain dan hosting. Nah, di mana fungsi dari domain ini adalah nama dari website kita. Contohnya namasaya.com. Itu adalah namanya domain. Sedangkan hosting berfungsi untuk tempat kita mengatur tampilan atau isi-isi dari domain kita. Ibaratnya domain itu adalah bangunannya, sedangkan hosting itu adalah tempat kita menyimpan atau peralatan-peralatan yang ada di dalam rumah itu tersebut. Jadi mungkin untuk pengenalan awal tentang website ini sampai di sini. Kita akan lanjut nanti pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara membeli domain dan membeli hosting. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semangat teman-teman, dan jangan lupa gunakan waktu yang ada untuk senantiasa belajar dan semangat. Selamat pagi.